Pemirsa, kembali bersama dalam Referensiana, Referensi Wanita Indonesia. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Z. Memang dari tadi ditemani oleh Mas Z ya. Sekarang kita sedang membahas masalah hypnoparenting. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau tanya-tanya. Tadi kita jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Tonapa di Makassar ya. Pak Tonapa, ini Makassar banyak ya ternyata. Banyak ya. Makassar. Ternyata banyak orang tua yang susah nih. Ini kayaknya mengendalikan anaknya nih kayaknya mengendalikan anak. Sebelum mengendalikan anak, kendalikan diri sendiri dulu. Oh, jadi Pak Tonapa kendalikan diri sendiri. Gimana nih Mas? Diri sendiri. Baik. Tadi kan anaknya ini sebetulnya kalau kita bilang adalah jago kandang ya. Dia itu hiperaktif, tapi pada saat dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, dia merasa tidak percaya diri. Pak Tonapa harus flashback ke belakang. Kira-kira anak ini sudah mulai diberikan sosialisasi, diperkenalkan kepada orang sekeliling dari dulu atau baru sekarang-sekarang ini. Nah, kalau misalnya dari dulu, itulah fungsinya kenapa komunikasi dengan anak, dengan sekeliling itu harus ditanamkan sejak dini. Kalau misalnya dibilang, oh saya baru setahun ini ketika umurnya 4 tahun misalnya, ya kan berarti itu kan masih terlalu dini. Tapi nggak apa-apa Pak, istilahnya anak ini diperkenalkan pada orang-orang sekeliling. Satu hal yang harus Pak Tonapa sepakati, tidak memaksakan si anak ini untuk menerima orang-orang sekelilingnya. Jadi jangan sampai misalnya, tuh salam tuh kakek kamu, tuh salam tuh tante kamu gitu. Dia nggak mau, ini harus tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita memberikan sugesti kepada anak ini, misalnya, nak salamin tuh tantenya, nggak mau ah. Oke, sekarang kamu nggak mau, mulai besok kamu harus lebih ramah pada tante. Kamu mulai besok salamin tante, karena itu adalah tante kamu. Nah itu salah satu terapi yang harus dilakukan. Kebanyakan mata rantai kita yang dulu, ketika si anak tidak mau berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, itu langsung disamber. Langsung dimarahin salaman. ya. Gitu ya, salaman. Ditarik si anak ini. Jadi salaman dipaksa dulu. Itu nggak boleh ya? Dipaksa, itu sedang mengaktifkan otak kanannya dia bahwa saya tidak menyukai untuk bersalaman dengan orang ini. Dan akhirnya, Pak, bukan kesepakatan anak dia dengan keikhlasan untuk menyalami orang tua atau orang sekelilingnya, tapi karena keterpaksaan. Dipaksa ya. Kita nggak mau ya punya anak yang memiliki sifat keterpaksaan. Contoh aja ya, ketika ada pemotretan bersama anak saya, ini dia nggak mau tersenyum, ya karena mungkin pertama kali masih di foto, ya, nah terus dia tuh cemberut aja, cemberut aja karena giginya ompong, nih Pak Tonapa dan yang lainnya ya. Terus saya bilang, hipnosisnya adalah, saya bilang gini, walaupun gigi kamu ompong, kamu tetap tersenyum. Aku praktekkan dulu. Walaupun gigi kamu ompong, kamu tetap tersenyum 3 kali. Dan pada saat pemotretan ini, Ilham, tolong senyum dong. Aku cuma bilang gini, walaupun gigi kamu ompong, kamu tetap, dia langsung gini, trek. Dia langsung senyum ya. Langsung senyum. Itu hal-hal yang aneh sebenarnya. Tapi itu kenyataan dong ya. Nah ini sebetulnya yang harus diputuskan tadi itu adalah berikan positif pada anak-anak. Berikan positif, jangan memaksa ya. Anak-anak belum bisa menerima otak kirinya. Otak kiri itu otak analitis ya. Otak linear, otak urutan. Kamu nggak boleh gini karena begini. Kamu gini. Belum bisa ya. Belum bisa, namanya belum terbiasa. Anak, ya. Nah, jadi mungkin Mas Z terusin lagi dong Mas Z. Saya tadi kan pingin nanya gimana sih persiapannya biar kita bisa menghipnotis anak kita. Dan juga tips-tipsnya dong biar hipnotisnya itu sendiri berjalan dengan efektif gitu. Aduh, tadi yang pertama udah ya, kita harus positif pada diri sendiri ya. Yang pertama itu putuskan dulu mata rantai kebiasaan orang tua zaman dahulu. Dan kita coba untuk melakukan sugesti pada diri kita. Jangankan istilahnya misalnya gini ya, yang harus dihindari ketika kita melihat anak kita di luar kendali atau di luar pemikiran positif kita, itu hindari untuk menghardik anak-anak atau misalnya marahin anak-anak, tapi kita tolong untuk menenangkan diri kita dulu. Misalnya anak berantem sama adiknya, pasti akan keluarlah alam bawah sadar kita untuk ngomelin anak itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu, tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Tolong tenangkan diri kita dulu. Tarik nafas. Tarik nafas, pada saat mengembuskan nafas bilang, itu anak saya bekal saya di akhir. Ya, di akhir tua kita. Itu anak saya, susah untuk mendapatkan anak. Anak adalah titipan dari Tuhan. Dan baru bilang, nak, sini nak, sama bapak. Ya, gitu. Nah, sini nak bapak, ayo. Sebagai kakak harus
ini sama adiknya. Nah, itu diberikan seperti itu. Jadi sugesti adalah hal-hal yang positif untuk anak itu sendiri dulu. Jadi pertama sugesti positif untuk orang tuanya, lalu anaknya juga ya. Anaknya juga diberikan sugesti yang positif, gitu kan. Terus yang kedua adalah kalau misalnya Anda sudah melakukan terapi di alam sadar, di alam sadar kan berarti menasehati anak tersebut. Salah satu teknik yang ketiga adalah tolong pada saat dia tertidur, biarkan dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dengan cara-cara kita mensugesti si anak ini dengan hal-hal positif dari kita. Ya, ingat sekali lagi, 30% otak anak laki-laki masih bekerja ketika dia tidur. Ya? 70% sampai 90% otak wanita itu masih bisa bekerja, jadi masih sugesti, bisa menerima diri kita, omongan dari diri kita. Pada saat tidur pun harus disugesti ya. Harus disugesti. Dan mungkin ini satu lagi harus rutin sepertinya ya, Mas rutin. Ya. Mau berapa lama? Kalau mau itu permanen 30 hari itu bagus. 30 hari bagus ya, coba ada satu yang di Kalimantan ketika saya memberikan seminar di sana, anak susah bangun tidur, susah mandi. Apa yang dilakukan? Itu dia pas mau tidur dibilang mulai besok bangun tidur mandi, mulai besok bangun tidur mandi. Akhirnya apa? Dia langsung mandi besoknya. Langsung mandi ya, itu bisa langsung terjadi ya. Bisa langsung terjadi. Nah, pemirsa sepertinya menarik sekali, bisa Anda coba di rumah. Sebenarnya simple, tapi ini pastinya berguna banget bagi masa depan anak-anak Anda. Nah, bagi Anda yang akan berkonsultasi langsung dengan Zehanan seputar hypnoparenting, Anda dapat langsung menghubungi Mas Z di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda ya. Ya, pemirsa, nggak kerasa juga nih udah 60 menit sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon dan kami mohon maaf apabila tidak semua teleponnya bisa kami angkat ya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mas Zehanan, pakar hypnoparenting kita yang sudah hadir bersama kami hari ini ya Mas ya. Ya, jangan lewatkan juga referensi Ana selanjutnya yang kami tayangkan setiap hari live dan interaktif pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan topik-topik yang nggak kalah menariknya dibanding hari ini ya. Iya, pemirsa, saya Intan Nitya Sastra atas nama seluruh kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa besok.